Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kenal semuanya. Saya Selvira SEMSI. Saat ini saya merupakan dosen pada rumpun ilmu ekonomi yang bergabung di program studi Sistem Informasi STMIK Kaputama Binjai, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam bidang pengajaran mata kuliah akuntansi dasar untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi. Mata kuliah akuntansi dasar pada program studi Sistem Informasi dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman fundamental mengenai konsep, prinsip, dan proses akuntansi sebagai bagian dari sistem informasi bisnis. Fokus saya adalah menjembatani pemahaman keuangan dan sistem informasi agar mahasiswa tidak hanya mengenal angka, tapi juga sistem yang membentuk angka tersebut. Karena akuntansi tidak hanya sekedar angka, namun sebagai cermin dari proses seluruh bisnis. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan prinsip akuntansi serta perannya dalam sistem informasi bisnis, sehingga capaian pembelajaran dapat terpenuhi, yang diantaranya meliputi kemampuan untuk mengekstraksi dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan, menggunakan metode yang tepat untuk analisis data dan pengambilan keputusan, mengevaluasi alternatif solusi dan memilih yang terbaik, mengidentifikasi kebutuhan teknologi bisnis dan faktor eksternal terkait. Agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, tentunya mahasiswa akan diberikan latihan soal terkait topik yang dipelajari. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan praktik mahasiswa secara menyeluruh selama 14 kali pertemuan. Proses perkuliahan tentunya mengedepankan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan menerapkan metode delivery, interaction, dan study case. Sejak tahun 2024, STMIK Kaputama sudah mulai menerapkan sistem penilaian berbasis OBE atau Outcome Based Education. Penilaian kini dilakukan secara holistik melalui rubrik kinerja, unjuk kerja, observasi, dan partisipasi aktif mahasiswa. Hal ini tentu dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh. Saya percaya bahwa pemahaman akuntansi dasar sangat penting bagi mahasiswa sistem informasi untuk membangun pemahaman yang kuat tentang aliran informasi dalam organisasi, terutama informasi keuangan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Demikian pernyataan diri saya dalam pengajaran mata kuliah akuntansi dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi video praktek mengajar saya pada pertemuan kedua secara luring dengan topik persamaan akuntansi. Kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang persamaan dasar akuntansi, ya, accounting equation. Ya, kita lihat apa sih deskripsinya. Ya, dikatakan bahwasannya materi persamaan akuntansi ini dapat digunakan untuk memproyeksi kekayaan perusahaan. Nah, kenapa sih anak prodi SI perlu belajar persamaan akuntansi? Kalau kita lihat pada dasarnya, kebanyakan sistem keuangan perusahaan dalam dunia bisnis saat ini
kita bilang sistem keuangan perusahaan, kemudian ada lagi sistem aplikasi tentang keuangan, aplikasi tentang kas, aplikasi tentang utang, gitu kan? Nah, semuanya itu dibangun atas dasar logika persamaan akuntansi. Nah, jadi kalau anak SI ini membuat aplikasi yang berkaitan berhubungan dengan kas, utang, tentang informasi keuangan perusahaan, tentu setidaknya memahami bagaimana logika keuangan itu berjalan, gitu ya. Makanya anak kuliah SI juga penting mengetahui bagaimana persamaan akuntansi, karena dasar logikanya itu di sini. Oke, next. Jadi kalau kita bilang materi persamaan dasar akuntansi ini, setelah mempelajari materi ini, harapannya itu kalian tuh bisa membuat persamaan akuntansi. Setelah membuat, kalian juga bisa menjelaskan setiap unsur yang ada di dalam akuntansi, ya, unsur yang ada di dalam akuntansi. Next, selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana transaksi bisnis itu dapat dinyatakan dalam perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. Ya, apa aja gitu 3 unsur dasar ini? Apa aja 3 unsur dasar ini? Nah, tentunya di pertemuan kemarin juga pernah saya sampaikan, saya singgung yang namanya harta atau aset. Nah, ini kemudian pernah saya singgung, ini ada namanya liability, ya kan? Kemudian ada ekuitas atau equity. Nah, jadi 3 unsur persamaan dasar akuntansi ini mencakup daripada aset, liability, dan equity. Aset, liability, dan equity artinya apa? Ini kan harta, ya. Sama dengan liability adalah kewajiban. Terus equity modal. Iya, equity adalah modal. Ya, kita lanjutkan ini. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya yang namanya persamaan akuntansi ini adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan selalu sama dengan penjumlahan dari liability dan ekuitas. Maka di sini saya buat harta atau aset sama dengan liability plus equity. Harta sama dengan utang ditambah modal, ya. Harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, inilah dia. Jadi katanya jumlah harta kekayaan suatu perusahaan selalu sama dengan penjumlahan liability dan equity. Jadi sisi kanan sama dengan sisi kiri. Atau kalau yang sudah pernah belajar akuntansi biasanya disebut apa kalau udah sama? Balance, ya kan? Biasa kalau sama disebut dengan balance. Sisi kanan sama dengan sisi kiri. Iya. Oke, next. Nah, ini ya persamaan akuntansi. Kalau aset ini adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Kemudian ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Oke, ini adalah prinsip daripada akuntansi, yaitu double entry bookkeeping. Artinya semua transaksi setidaknya berpengaruh pada 2 rekening dalam posisi yang berbeda. Nih, ada satu di debit, satu di kredit, kanan dan kiri. Tapi nanti dia harus sama, seimbang, kanan dan kiri harus sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh, ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Nah, jadi kita katakan pada tanggal 1 November 2005 si
si Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Nah, kemudian ini ada transaksi nih. Ada transaksi. Katanya si Chris Clark membuka rekening bank. Dia buka rekening bank atas nama Net Solution. Dia setor dana sebesar 25.000. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwasannya prinsip kalau kita buka usaha itu manajemennya harus berbeda dengan kekayaan pribadi, gitu kan? Nah, jadi si Chris ini datanglah dia ke bank, ya, dia buka satu rekening atas nama Net Solution. Dia setor uang 25.000 sebagai modal awalnya. Nah, bagaimana pencatatannya di persamaan akuntansi? Apa yang bertambah? Hah? Silakan. Apa yang bertambah? Modal. Modalnya bertambah berapa? 25.000. Selain modal, kasnya juga bertambah. Benarkah? Kita lihat. Nah, ya kan? Jadi aset kasnya di posisi 25.000 bertambah dan modalnya juga 25.000. Jadi kalau kita buat satu persamaan akuntansi, ini kan harta nih, ya kan? Ini liability dan equity. Maka pada pada kolomnya si A, pada kolom si A itu ada kas. Oke, berarti kita anggap di sini kas, ya. Ada kas ya untuk A, berarti kasnya 25.000. Kemudian modalnya berarti letak di sini kan? Iya. Ini modal 25.000. Dia harus sejajar ya, 25.000. Nah, ini untuk transaksi yang A. Kemudian masuk lagi kita ke B. Transaksi B. Di sini dikatakan Net Solutions membeli tanah senilai 20.000. Nah, bagaimana pencatatan persamaan akuntansi? Kalau dia beli tanah, berarti apa yang bertambah, apa yang berkurang, atau dua-dua bertambah, dua-dua berkurang? Kas berkurang berapa? Kas berkurang 20.000 senilai tanah. Terus itu baru satu kan, satu sisi kan. Kita kan sama dari persamaan akuntansi, kiri kanan harus sama. Berarti satu lagi apa? Kalau kalian bilang tadi kasnya berkurang 20.000, ya, yang B ya, kasnya berkurang kan 20.000. Nah, sama harus seimbang. Berarti apa? Ini persamaan akuntansi harus seimbang, nggak boleh sama. Nggak boleh berbeda. Ayo. Kalau dia beli tanah, berarti dia dapat tanah dong, ya kan? Kalian beli mobil dapat mobil. Berarti tanah kalian bertambah kan? Posisi tanah kita letak di mana? Di aset, harta. Kemarin kan juga sudah pernah kita bahas. Kalau yang namanya aset, yang namanya harta, banyak kategorinya, ya. Ada yang namanya kas, ada namanya perlengkapan, ada namanya kendaraan, tanah, bangunan, peralatan, ya kan? Nah, jadi tanah masuk ke aset. Maka kita anggap di sini ada tanah. Berapa tanahnya? 20.000. Bertambah atau berkurang? Bertambah dong, ya kan? Nah, berarti kalau ini dikurang ini 5.000. Di sini kosong berarti 20.000. Kita turunkan. Kemari ada nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada berarti ini turun kan? Ya, ini harus turun jadi 25.000. Sama kan? Sisi kiri sama sisi kanan? Sama. Iya. Nah, itu dia. Bisa kita lihat.
Solutions memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Coba pahami transaksinya. Berarti dia membukukan pendapatan dan menerimanya secara tunai. Apa yang berpengaruh karena transaksi ini? Kas bertambah, terima uang kan? Iya. Dibukukannya pendapatannya berarti diakui, ya kan? Berapa dia terima? 7.500 kas. Iya. Terus apalagi yang berpengaruh? Akun apa lagi? Kita lihat. Iya, ya kan? Di sini bertambah 7.500 kasnya dan pendapatan ini kita letak di posisi ekuitas modal. Kemudian kita buat keterangan di sampingnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Kita buat pendapatan jasa. Oke, kita lanjutkan. Net Solutions membayar beban-beban. Ada beban gaji, ada sewa, ada utilitas, dan rupa-rupa. Membayar, kalau membayar berarti kas berkurang. Senilai? Ya, bisa dijumlahkan. 2.125 ditambah 800 ditambah 4,5 ditambah 275. Ya, kasnya berkurang senilai 3.650. Dan di ekuitas ini bisa kita berikan keterangan di sebelah ekuitasnya bahwasannya 2125 itu sebagai upah, 800 itu sewa, 4,5 utilitas, 275 adalah rupa-rupa. Ya, nah jadi ini adalah contoh dari persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi ini adalah contoh dari persamaan dasar akuntansi. Ada pertanyaan sebelum kita sambung? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita lanjutkan kembali. Yang F. Ini ada Net Solutions membayar kreditor sebesar 950. Dia bayar hutangnya kan? Tadi kan dia ada hutang tuh. Nah, di sini 1.350. Kemudian dia bayar berapa? 9,5. Dia hanya bayar 9,5. Berarti apa yang berpengaruh? Kas berkurang berapa? 9,5. Ya, 950. Selain kas, apa yang berpengaruh? Hutangnya juga berkurang senilai 950. Nah, jadi inilah dia transaksi. Oke, sudah? Pada akhir bulan, harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 550. Jadi, perlengkapan senilai 800 telah digunakan. Pada akhir bulan, harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 550. Jadi, perlengkapan senilai 800 telah digunakan. Ayo, gimana? Yang mana? Perlengkapan berkurang berapa? 800. Kita lihat. Iya. Terus apa lagi? Iya. Gitu ya. Nah, ya ini dia contoh daripada persamaan akuntansi. Ya, contoh daripada persamaan akuntansi. Ya, baik, jadi cukup saya kira untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai latihan pendalaman pemahaman, saya akan memberikan tugas terkait materi hari ini yang akan saya share di LMS. Baik, Bu.
Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah akuntansi dasar yang saya ampuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, yakni Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti Wilayah 1, dan tim sertifikasi dosen tahun 2026. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada STMI Kaputama, rekan kerja dosen, dan seluruh mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.